Saking putus asa, Novel Bamukmin pun berpihak ke mahasiswa untuk demo. Ditulis oleh Sardi dari siwar.com. Ada seruan aksi turun ke jalan besar-besaran beredar di media sosial. Mahasiswa katanya akan melakukan demo besar pada tanggal 5 Juli 2021. Dan ini sudah diklarifikasi sendiri oleh BEM UI. BEM UI 2021 tidak pernah berencana melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 5 Juli 2021. Mereka menyatakan bahwa berita tersebut tidak benar. BEM UI 2021 memahami tingginya kasus COVID-19 dan mengimbau seluruh masyarakat untuk bersama menjaga protokol kesehatan. Itu yang dikatakan oleh Ketua BEM UI. Sekilas, seruan turun ke jalan ini memang ngawur. PPKM darurat sedang dilaksanakan. Memaksa demo malah membuat para mahasiswa jadi sasaran cacian, bahkan bisa jadi sasaran amukan masyarakat yang kesal. Niat ingin tampil bak pahlawan malah dicaci habis-habisan. Ini tindakan yang bodoh, karena pemerintah bisa lebih mudah memberesi mereka. Jadi clear ya, tidak ada demo-demoan. Yang ada palingan demo masak di rumah masing-masing. Tapi sebelum itu, ada yang terpancing isu tersebut. Katakanlah tukang kompor. Salah satunya kader dari partai mantan presiden prihatin. Yang kedua adalah, maaf, kalau pembaca sudah muak dengan orang ini. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin. Dia mendukung BEM UI yang mengkritik dan menjuluki Presiden Jokowi sebagai the king of lip service. Novel juga menyatakan mendukung BEM se-Indonesia untuk menurunkan Jokowi dari jabatan presiden yang menurutnya sesuai dengan keinginan rakyat. Saya mendukung langkah BEM UI dan BEM se-Indonesia untuk menurunkan Jokowi sesuai keinginan rakyat dan konstitusi, kata Novel. Dan perlu diketahui, sesuai TAP MPR nomor 6 tahun 2001, Presiden sudah tidak dipercaya rakyat, wajib mundur, katanya lagi. Novel kemudian membeberkan alasan dirinya setuju dengan pernyataan BEM UI bahwa Presiden Jokowi kerap mengumbar janji manis tapi tidak direalisasikan. Sampai saat ini, bukti dari kinerjanya hanya janji-janji belaka, bahkan diduga untuk menutupi janji yang sudah tidak ditepati dengan janji lagi, katanya. Kasihan sekali orang ini deh. Setelah tidak bisa menyerang pemerintah karena Rizik sudah dipenjara dan para sponsor pun sudah mundur teratur, akhirnya Novel Bamukmin jadi seperti orang stres. Mungkin saat Rizik pulang, hasratnya melibas pemerintah sangat menggebu-gebu. Mungkin sudah terbayang dalam pikirannya bagaimana kelompoknya akan memenangkan pertarungan melawan pemerintah. Akan tetapi, Tuhan berkehendak lain. Rizik dan para pendukungnya ternyata dilibas sampai pasrah tak berdaya. Mimpi menang malah digantikan dengan kekalahan telak yang amat menyakitkan. Yang paling menyakitkan dari itu semua adalah Rizik yang divonis 4 tahun penjara. Pulang disambut bagaikan pahlawan, kini berakhir di penjara bagaikan orang terhina. Jadi orang yang sangat mudah memahami bagaimana kecewa dan marahnya Novel terhadap pemerintah. Orang ini memang sudah bisa dianggap sebagai spesialis sakit hati yang dilampiaskan dengan marah-marah dan membuat narasi ugal-ugalan. Marah kepada pemerintah tanpa alasan yang jelas. Saat Prabowo banting setir bergabung dengan pemerintah, kelompoknya juga marah dan ucapkan selamat tinggal pada Prabowo. Rizik di penjara juga marah, seperti orang yang sedang tersiksa lahir dan batin. Makanya jangan heran ketika BEM UI mulai mengkritik Jokowi, Novel Bamukmin ikut menunggangi dan mengompori. Harapannya, apalagi kalau bukan Jokowi lengser. Ini harapan yang terus dipelihara meski tidak pernah bisa terwujud. Intinya, di mana ada orang yang bisa membuat sebuah isu besar menyerang pemerintah, Novel Bamukmin akan mendukung dan bahkan mendorong. Orang ini sudah putus asa sekali. Mau gelar demo, tak ada logistik dan dana. Teriak-teriak tapi tidak ada yang mau dengar. Marah-marah, tidak ada yang takut. Malah merasa lucu dan kasihan. Apa tidak capek tuh? Tiap hari menumpuk kekesalan dan kebencian kepada pemerintah? Mungkin sampai terbawa ke alam mimpi. Sampai-sampai mahasiswa pun disikapi. Ibarat tak ada Rizik, mahasiswa pun jadi. Kalau tak ada mahasiswa, mungkin nanti bocil teriak lengserkan presiden pun akan dibela. Hari gini masih berharap mau lengserkan pemerintah atau berharap presiden turun? Ini adalah mimpi paling bodoh, terbodoh dari yang terbodoh. Rizik saja bisa disikat sampai ampun-ampun tak berkutik. Bagaimana menurut Anda? Zulfian Pujileon, keduanya di sliding Denny. Amin Rais kena getahnya. Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com.
Masih tentang Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra. Bocah yang tiba-tiba terkenal karena rangkaian meme dari BEM UI yang menyebut Presiden Jokowi sebagai king of lip service. Ia terkenal lah menyerang presiden yang dipilih oleh mayoritas rakyat, yang dalam berbagai survei kepuasan atas kinerjanya selalu mendapatkan persentase tinggi di atas 50%. Bahkan ada yang mencapai 80-an%. Awalnya nama Leon pun melejit, jadi berita di mana-mana, seolah jadi contoh keberanian mahasiswa. Berbagai pihak pun mempolitisasi kritik BEM UI, ikut membonceng, seperti Partai Demokrat, PKS, dan HMI. Leon mungkin sudah bersiap diri, siap diwawancara media, siap diundang debat dengan catatan katanya tidak mau kalau lawan debatnya adalah Ade Armando. Siap diajak selfie mungkin. Tidak sedikit pula pihak yang membela dan memuji Leon, mengeluh-elukan Leon. Rasanya membuncah ya, kayak baru menang Indonesia Idol gitu. Kenyataannya, bukannya mengundang simpati dan dukungan publik, keterkenalan Leon ini malah jadi bencana. Pasalnya, para netizen pun tidak diam. Loh, memangnya warga negara Indonesia tidak boleh membela Presiden RI? Justru harus kan? Nah, para netizen pun menguliti segala sisi dari seorang Leon. Namanya kan sudah terkenal bak selebriti, harusnya siap dong untuk dibongkar jejak-jejaknya. Dari postingan medsos Leon yang lama-lama hingga kehidupan pribadinya, juga melawan mereka yang memuji dan membela Leon. Disinilah terjadi konflik yang berujung memalukan bagi kubu Leon tentunya. Salah satu yang membela Leon adalah seorang ekonom yang bekerja di Indef atau Institute National Development and Finance, Zuldian Syafrian. Dia membela Leon sambil ikutan menyerang Presiden Jokowi, bahkan secara frontal dengan menyebut akun Twitter Presiden Jokowi. Pujiannya selangit buat Leon. Ketua BEM UI sekarang, Leon, setahu saya IPK-nya hamdalah kemlot di atas 3,5, asdos atau asisten dosen pula. Jurusannya juga salah satu yang paling susah masuknya. Sebelum jadi KBEM atau Ketua BEM, DI juga sudah ketua sana-sini. DI juga tetangganya Pak Ed Jokowi di Solo loh. Bukan kaleng-kaleng. Kalau IPK Pak Presiden berapa dulu? Cuit Zulfian sambil memasang emotikon ketawa dengan satu mata berkedip. Wih, Leon dijunjung sampai langit keberapa itu? Sampai berani mempertanyakan IPK Presiden Jokowi bahwa dibanding dengan IPK Leon? Kita yang baca malah ketawa, karena justru cuitan ini memperlihatkan kedangkalan berpikir orang ini. Memang ada gitu jaminan bahwa IPK tinggi berbanding lurus dengan keberhasilan seseorang dalam kehidupannya? Ya memang, ketika mencari kerja, IPK tinggi kadang jadi salah satu prasyarat. Kadang-kadang ya, dan biasanya di tingkat entry level. Kalau sudah masuk ke level manajerial, apalagi direksi, sudah jarang ditanyakan IPK-nya berapa. Yang ditanya adalah biasanya apa. Leon apakah sudah bisa membangun infrastruktur dengan efektif seperti Presiden Jokowi? Gini deh, jadi pengusaha mebel yang bisa mengekspor produknya, sudah bisa belum? Kan jadi balik menohak ke Zulfian dan Leon lagi. Hahaha. Seorang mahasiswa yang pernah jadi ketua di sana-sini dibandingkan head to head dengan seorang Jokowi yang punya rekor tidak pernah kalah dalam 5 kali pemilu dan jadi presiden selama 2 periode. Dibandingkan dengan lawannya Jokowi di pemilu saja, pasti belum sampai kan? Dangkal kan? Saya kira Zulfian pun akhirnya menyadari bahwa kedangkalan argumennya itu jadi senjata makan tuan ke dirinya dan ke Leon. Mungkin karena membaca banyaknya hujatan dan cemoohan dari para netizen, termasuk komentar dari Bang Denny Siregar, penulis dan pegiat media sosial. Komentar Denny Siregar memang sangat menohok, membuyarkan puji-pujian Zulfian dan membanting Leon sampai ke dasar sumur. Kecerdasan itu seringkali nggak bisa diukur sama IPK. Ada tukang kayu yang bisa jadi presiden. Ada juga profesor yang nggak bisa bedain mana nenek-nenek yang wajahnya dioplas atau operasi plastik dan yang dikebukin. Tulis Denny. Sebuah contoh yang tak terbantahkan, sekaligus menyindir bahwa pernyataan Zulfian itu tak ubahnya seperti sebuah pernyataan politis beragenda tertentu. Ia serupalah dengan pernyataan berbagai pihak yang meyakini peristiwa penganiayaan dialami oleh Ratna Sarumpait, dari Fadlizon, Fahri Hamzah, anaknya Amin Rais, dan banyak lagi. Siapa lagi profesor yang dimaksud Denny itu kalau bukan Amin Rais? Atau Rizal Ramli? Saya cenderung ke Amin Rais, tapi boleh juga lah kalau buat Rizal Ramli, sama saja makjlebnya. Zulfian mungkin jadi merasa ambiar
sehingga akhirnya menghapus cuitannya itu dan mengunci akun Twitternya. Menanggung malu sendiri tanpa diganggu lagi oleh para netizen plus 62. Siapa yang sombong duluan? Siapa yang duluan menjunjung tinggi Leon hanya berdasarkan IPK dan jadi ketua di sana sini? Kalau sekarang malah ngumpat, hapus cuitan pula. Ingat, jejak digital hampir 100% tidak bakal hilang, kecuali bisa menemukan sarung tangannya Thanos ya.